Betapa banyak orang-orang yang rumahnya besar, kendaraannya bagus gitu ya, tanahnya luas, kemudian uangnya juga miliaran bahkan triliunan. Ketika hatinya tidak kaya, rasanya dia sempit jadi orang kaya itu. Dia tidak kerasan di rumahnya, bahkan dia cenderung kemudian malas hidupnya. Kenapa? Karena hakikat kaya itu bukan di situ. Tapi walaupun nampaknya dia usahanya ya biasa-biasa saja, mungkin dia hanya sebagai tukang bangunan atau ojek online atau hanya jual es cincau atau apalah ya, yang penghasilan itu secara kasat mata tidak banyak. Tapi karena hatinya kaya, maka dia hidupnya tenang dan bahagia. Itulah buah daripada afaq namanya. Orang yang menjaga kehormatan itu biasanya diiringi dengan kekayaan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi dan kita masih meneruskan kajian Bahjah Qulubil Abrar, kalimat-kalimat singkat dari Rasul tapi syarat dengan makna. Dan kita masuk pada hadis ke-48 tentang 3 jenis manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhu al-mukatab yuridul ada wal mutazawwij yuridul afaf wal mujahidu fi sabilillah. Rawahu ahlus sunani illa an-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Pertama, budak yang ingin membebaskan dirinya. Yang kedua, orang yang menikah demi menjaga kehormatannya. Dan yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan Ahlus Sunan dan juga kecuali Imam Abi Dawud. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali, menjelaskan kepada kita tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud adalah pertolongan yang hanya Allah saja yang bisa menolongnya, di mana selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup menolongnya. Dan yang dimaksud pertolongan di sini artinya kemudahan dalam rizki. Jadi Allah Subhanahu wa taala
akan menolong hamba-hambanya dengan memudahkan rizki mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rizki-rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk menolong kita dengan cara-cara yang hanya Allah yang tahu. Yang jelas bahwa tiga kelompok ini pasti ditolong. Dimudahkan usahanya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan hidupnya dan jalannya. Siapa mereka ini? Pertama, Nabi SAW mengatakan, al-mukatab yuridul ada. Al-mukatab yuridul ada maksudnya adalah budak yang hendak memerdekakan dirinya. Mungkin di zaman sekarang mungkin perbudakan tidak ada. Tapi di zaman Nabi SAW ada perbudakan. Dan pasti nanti di akhir zaman pun akan terjadi perbudakan. Apabila terjadi perang antara negara Islam dengan negara kafir. Lah kita tahu bahwa kalau ada seorang budak, dia ingin bebas dari majikannya. Dan kebebasannya itu dia gunakan hanya untuk memperlancar ibadah dia kepada Allah. Sebab kalau seandainya dia masih berada di majikannya, berarti kan masih ada hak dia kepada majikannya. Dia harus bekerja kepada majikannya, dia harus nurut kepada majikannya, sehingga dia belum bebas. Sehingga dia ingin bebas, betul-betul bebas, tidak dalam kondisi dikuasai orang lain, supaya lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun melakukan perjanjian dengan majikannya bahwa saya ingin bebas. Kira-kira saya harus bayar berapa? Akhirnya majikannya pun menyetujuinya bahwa engkau harus membayar sekian dan sekian. Maka budak ini kemudian berjanji untuk membayar dan dia pun keluar dan bekerja. Tentu tujuannya bukan kabur, tidak. Memang dia bekerja mencari uang, nanti hasilnya diberikan kepada majikannya sampai harga yang ditentukan itu lunas. Maka itu disebut al-mukatab yuridul adana. Lah kalau memang niat diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari perbudakan manusia, dan ia hanya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata sehingga dia bebas beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka mukatab seperti ini akan dimudahkan rizkinya. Ada saja jalan di mana dia bisa membebaskan dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan wal mutazawwij yuridul afaf. Dan orang-orang yang menikah demi menjaga kehormatan dirinya. Kita akhirkan pembahasan ini karena panjang. Kita langsung yang ketiga, wal mujahidu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu macam-macam bentuknya. Ada yang berjihad itu maksudnya berperang melawan musuhnya dengan mengangkat senjata. Ada yang dimaksud jihad di sini maksudnya bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan keterangan. Artinya berdakwah, mencari ilmu, kemudian setelah dia cerdas, kemudian dia dakwahkan ilmunya. Lah orang-orang ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya tentunya. Walaupun suaminya meninggalkan keluarganya dalam rangka berjihad, boleh jadi mungkin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, tapi keluarga yang ditinggalkannya akan Allah Subhanahu wa taala jamin kehidupannya. Makanya keluarga para mujahidin walaupun ditinggalkan suaminya, maka kehidupannya Allah mudahkan. Ya, karena mereka sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena jihad suaminya. Kemudian yang ketiga, inilah yang penting, wal mutazawwij yuridul afaf. Dan orang yang menikah menghendaki supaya dia bisa menjaga kesucian dirinya atau kehormatan dirinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini adalah yang paling berat kata para ulama, menjaga kehormatan itu
lebih berat dibandingkan seorang budak yang hendak memerdekakan dirinya atau seorang mujahid yang berangkat jihad untuk berperang. Kita tahu bahwa yang menghilangkan kesucian atau kehormatan seseorang itu ketika seseorang melakukan fahsya. Fahsya itu artinya hal-hal yang buruk bagi dirinya, seperti berzina atau melakukan amalan seperti kaum Lut, atau diistilahkan dengan LGBT dan yang semacamnya. Karena perkara-perkara ini bagian daripada dosa besar. Jadi zina itu bagian daripada dosa-dosa besar. Walaupun sebenarnya bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tobat dari zina itu mudah sekali. Jadi orang yang berzina kemudian dia bertobat dan berhenti dari zina, kalau Allah berikan taufik itu mudah sekali sebenarnya. Asal dia mengikuti syarat-syarat tobat yang dianjurkan oleh para ulama. Seperti dia menyesal, dengan sangat menyesal melakukan dosa zina, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi zina, kemudian dia mengikuti perbuatan zina dengan kebaikan dan begitu seterusnya, yang jelas tercukupi syarat-syarat tobatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dengan tobatnya, maka dia bisa meninggalkan itu. Karena orang yang bertobat pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Akan tetapi yang paling baik untuk menjaga kehormatan bukan hanya sekedar bertobat, tapi mencari sebab agar dia tidak terjerumus kepada perkara yang bisa menghinakan kesucian dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara menikah. Ini yang paling besar yang bisa seseorang itu menjaga kesuciannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW yang mengatakan. Kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraji. Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, menikah. Karena hal itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau tidak bisa maka puasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu benteng antara kita dengan syahwat kita. Lah hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan bahwa nikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan, menunjukkan bahwa nikah itu sebab terbesar untuk mendapatkan al-afaf, penjagaan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini Nabi SAW mengatakan bahwa al-mutazawwij yuridul afaf. Orang-orang yang akan diberikan pertolongan Allah, artinya orang yang akan dimudahkan urusannya oleh Allah, salah satunya adalah orang yang menikah dan menghendaki dengan pernikahannya itu al-afaf, untuk menjaga kehormatan. Maka Allah akan mudahkan untuk kehidupannya. Dengan syarat ya Bu ya, ketika menikah itu memang niatnya menjaga kehormatan, bukan niatnya itu supaya nikahnya itu dikenal orang, hura-hura, banyak seremonialnya dan begitu seterusnya. Nah, itu boleh jadi setelah menikah malah banyak hutang kan gitu. Bukannya makin kaya makin banyak hutangnya. Karena di masyarakat Bu umumnya, terutama orang-orang awam, kadang-kadang naudzubillah ya, mereka nikah itu sampai bukan jutaan lagi, sudah ratusan juta, bahkan sebagian mereka sampai miliaran kan, dengan sewa gedungnya, dengan sewa artisnya, dengan sewa-sewa yang lainnya. Terkadang di antara mereka sampai menghutang tuh. Menghutang itu bukan sedikit, sampai ratusan juta tuh. Berhari-hari kan acaranya kan. Padahal sebenarnya nikahnya sebentar saja kan. Orang akan nikah itu kan tidak lebih daripada 10 menit saja. Yang penting di situ ada ijab kabul antara wali dengan calon mempelai laki-laki, ada mahar, ada saksi, selesai kan Bu. Tapi kenapa kemudian dibuat acara besar-besaran seperti itu? Sampai di antara mereka itu ada yang berhutang. Hutangnya itu sampai besar sekali. Setelah menikah baru terasa dia punya hutang kepada si fulan, hutang kepada ini, hutang kepada itu. Akhirnya selama pernikahan hanya sibuk melunasi hutangnya. Lah kalau seandainya kemudian
Dia mengatakan, mana kata Nabi SAW kalau sudah menikah akan dimudahkan rizkinya. Ini tidak, malah disyaratkan rizkinya. Susah pula bayar hutang. Karena Anda menikah itu menyelisihi hadis Nabi. Coba kalau seandainya dalam menikah itu ya biasa sajalah, ya, sederhana saja. Yang penting ada calon mempelainya, ada walinya, ada saksinya, kemudian undang orang-orang di sekitarnya, ya ala kadarnya. Yang jelas tujuan menikah itu dia terbebas dari zina, dia terbebas dari homoseksual dan yang semacamnya, itu ya. Insya Allah setelah menikah itu pasti berkah, pasti Allah akan mudahkan urusannya. Karena begini kata para ulama, jadi orang yang menghendaki kehidupannya penuh dengan afaf, artinya menjaga kesucian dan kehormatannya, itu akan menyebabkan kekayaan. Tentu yang pertama adalah kaya hati. Kaya hati, dan kaya hati itu lebih kaya dibandingkan kaya di luar hati. Betapa banyak orang-orang yang rumahnya besar, kendaraannya bagus gitu ya, tanahnya luas, kemudian uangnya juga miliaran bahkan triliunan, ketika hatinya tidak kaya, rasanya dia sempit jadi orang kaya itu. Dia tidak kerasan di rumahnya, bahkan dia cenderung kemudian malas hidupnya. Kenapa? Karena hakikat kaya itu bukan di situ. Tapi walaupun nampaknya dia usahanya ya biasa-biasa saja, mungkin dia hanya sebagai tukang bangunan atau ojek online atau hanya jual cincau atau apalah ya, yang penghasilan itu secara kasat mata tidak banyak. Tapi karena hatinya kaya, maka dia hidupnya tenang dan bahagia. Itulah buah daripada afaq namanya. Orang yang menjaga kehormatan itu biasanya diiringi dengan kekayaan hati. Dengan kekayaan hati. Makanya lihat Bu, banyak kasus di masyarakat itu kan Bu. Umpamanya ada kasus suaminya ketangkap polisi kemudian dipenjara. Itu kebanyakan orang-orang yang dipenjara itu kan punya anak istri. Kebanyakan orang-orang yang dipenjara karena sebuah kriminal itu kan punya anak istri kan Bu. Tapi walaupun suaminya di penjara, toh juga istri yang di luar penjara dengan anaknya masih bisa makan, masih bisa sekolah, ya kan, masih bisa tersenyum dan begitu seterusnya. Padahal kepala rumah tangganya di penjara kan. Nah, siapa yang memberi makan itu? Keluarganya yang di luar penjara pada suaminya di penjara. Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menikah menghendaki untuk menjaga kehormatannya itu pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya seseorang itu menikah untuk menjaga kehormatan. Jadi ini juga sebuah nasihat bagi ibu-ibu yang punya anak gadis ya. Sebab kalau ibu-ibu kan sudah tua, sudah nikah lah ya. Artinya ilmu ini saya bagikan kepada ibu-ibu yang punya anak gadis. Kalau memang ibu sudah punya anak gadis atau mungkin anak laki-laki yang sudah layak menikah, maka nasihati anak-anak kita ya, bahwa engkau menikah itu untuk menjaga kehormatan. Jangan sampai terjerumus kepada zina. Jangan sampai terjerumus kepada homoseksual ataupun penyimpangan seks lainnya. Jadi kalau sudah ada lain tuh anak kita ini sudah mulai terkena pergaulan bebas Bu, nikahkan segera. Ya, nikahkan segera. Jangan terpikir, Ustaz dia belum cari kerjaan, itu belum kerja, nanti dia makan apa. Jangan terpikir seperti itu. Sebab menyelamatkan anak kita dari zina itu lebih dibandingkan bicara soal pekerjaan. Kalau dia sudah ngebet nikah, jangan ditahan-tahan. Dan sudah ada jodohnya dan ibu layak menikahkan anak kita dengan dia karena sudah ya sekufulah, bolehlah kan gitu. Nikahkan saja. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka memang orang fakir, nanti setelah menikah pasti ada rizkinya sendiri. Allah pasti cukupkan mereka. Ya, mungkin dia sebulan 2 bulan masih merepotkan orang tua lah, tapi lama-lama nanti Allah bukakan tuh rizkinya sendiri. Entah dengan caranya, pasti dia akan dibukakan rizkinya. Seperti saya, ibu dan yang lainnya. Dulu waktu ibu masih gadis, ya kan, ibu menikah dengan suami. Mana ada suami punya rumah kan Bu? Ya. Ada suami punya rumah? Nggak ada. Ya. Mana ada suami punya mobil? Nggak ada. Kalau awal-awal menikah kan masih culun-culun, mana punya apa-apa. Tapi berjalannya waktu, akhirnya ibu punya anak,
kemudian suami mulai bekerja, makin dewasa, akhirnya mulailah dia nyicil rumah, bangun rumah, beli kendaraan, mulailah kemudian ekonominya kuat. Lah salah satu Allah mudahkan kita mendapatkan itu semua ada dengan jalan pernikahan. Itulah yang dimaksud di sini. Kata Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum", bahwa 3 manusia berhak atas Allah, Allah tolong mereka. Salah satunya al-mutazawwij yuridul afaf, orang yang menikah dan berkehendak menjaga kehormatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ada 3 orang yang datang menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya-tanya soal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata istri-istri Rasul, ya ibadah Nabi begini kan gitu. Tapi 3 orang ini merasa bahwa ibadah Nabi itu kurang banyak. Akhirnya kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan puasa dan tidak akan pernah buka. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah karena saya akan habiskan hidupku untuk agama. Sampailah berita ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengatakan seperti itu? Aku loh orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut di antara kalian. Tapi aku puasa, aku juga kadang-kadang membatalkan puasa. Aku sholat malam, kadang-kadang aku juga tertidur. Dan aku banyak menikahi wanita. Maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, maksudnya sunnah pernikahan, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Lihat Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapapun yang membenci sunnahku maka dia bukan kelompokku. Kata-kata Nabi SAW, dan saya banyak menikahi wanita. Dari sini Nabi SAW mencontohkan, Rasul juga manusia sama dengan kita. Maka Nabi SAW ingin mencontohkan umatnya, beginilah cara menjaga kehormatan menikah. Karena kita tahu bahwa orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah itu akan berbeda. Berbeda dari segalanya. Kalau orang sudah menikah itu semua menjadi pahala, Bu. Senyum ibu pada suami pahala, sentuhan ibu pada suami pahala, memasakkan masakan untuk suami pahala, membersihkan rumah, ya nyapunya, ya ngepelnya, ya nyucinya, semua jadi pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia, Bu. Orang yang sudah menikah itu semua akan jadi pahala. Makanya jangan suka gerutu di rumah tuh. Ya, aduh capek ini. Semua pahala, Bu. Jangan salah. Ibu lelah, letih, masak, ngepel, nyapu, semua pahala, tidak ada yang gratis. Itu semua dinilai. Makanya kenapa ada istilah baiti jannati, rumahku adalah sorgaku, itu bagi ibu-ibu tuh. Karena memang ibu mendapatkan sorga itu pahalanya diambil dari rumah. Karena semua jadi pahala. Tapi kalau laki-laki mencari pahala di rumah, ya nggak dapat lah kan begitu ya. Makanya lihat, ibadah laki-laki itu semua di luar tuh. Sholat jamaah di luar, jihad di luar, cari nafkah di luar, semua di luar. Karena bukan tempat sorganya laki-laki di rumah. Jangan dibalik. Ya, sekarang banyak yang dibalik kan gitu. Laki-laki suruh nyari sorga di rumah, perempuan suruh keluar rumah. Kan aneh. Ya. Kan ada tuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Istrinya dikirim ke Arab, istrinya dikirim ke Singapura, istrinya dikirim ke Taiwan, istrinya dikirim ke Hong Kong, istrinya dikirim ke Malaysia untuk jadi pembantu. Sementara dia ongkang-ongkang pakai sarung sana sini, nggak jelas kan? Ini mana tanggung jawabnya? Ini laki-laki yang tidak punya tanggung jawab namanya. Jadi jangan mau, Bu, kalau seandainya disuruh bekerja, suaminya duduk-duduk di rumah. Kan itu bukan tugas ibu di situ. Kan ibu ini kan nikah dengan suami ini ingin menjaga kehormatan. Malah suruh keluar rumah pula. Akhirnya apa? Ketika dunia sudah dibalik menyelisih agama, lihat apa yang terjadi. Akhirnya banyak kan istri-istri yang dikirim jadi TKI di luar negeri itu akhirnya selingkuh. Ini suami-suami yang ditinggal istrinya akhirnya selingkuh juga. Akhirnya selingkuh-selingkuhan kan, yang di sono selingkuh, yang di sini pula selingkuh. Ya, itu mungkin jangankan ibaratnya jauh-jauhan lah kan. Yang satunya di negeri mana, yang satunya di negeri mana. Kadang-kadang satu rumah dia bisa selingkuh. Macam mana pula yang jauh-jauh itu? Makanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan nikah itu kan menjaga kehormatan.
Makanya tugas seorang wanita itu litazayyun, supaya menghias diri. Seorang tujuan wanita itu kan, tujuan suami menikah ibu itu apa coba? Bu, laki-laki itu kalau ditanya, ya, tujuan menikah laki-laki dengan wanita itu cuma satu, ingin menyalurkan hasrat seksual dia, supaya jangan berzina. Suami itu lelah, letih, capek dari pagi, siang, sore, malam, kemudian pulang, itu tujuannya satu, supaya dia terhindar dari perzinahan. Pulang ke rumah itu dia bisa menyalurkan syahwatnya. Ya. Maka ibu harus paham itu tujuan menikah di situ. Tujuan menikah di situ, jaga suami jangan sampai dia berzina di luar. Ya dengan cara merawatnya, ibu harus pandailah berdandan gitu ya depan suami, menarik suami gitu. Masa kalah dengan pelacur di luar? Ya. Artinya bahwa bukankah apa yang ada pada mereka juga ada pada ibu? Makanya kenapa Rasul mengatakan apabila engkau laki-laki melihat wanita di jalan dan kau tertarik, segera pulang. Karena yang di rumah juga memiliki hal yang sama dengan yang kau lihat di luar sana. Itu tujuannya nikah itu kan untuk menjaga kehormatan. Jangan sampai kemudian suami ini justru melampiaskan perkaranya di luar karena tidak mendapatkan kepuasan dalam rumah. Dan itu banyak yang terjadi yang seperti ini. Ya, walaupun pamannya ada juga yang memang dia laki-laki gatal kan itu ya. Istrinya sudah berusaha keras untuk melayani suaminya, dasar si gatal ini dia malah menggaru di luar. Ada juga yang seperti itu. Yaitu mudah-mudahan diberikan taufik lah kan. Tapi umumnya kan, kalau laki-laki terpenuhi hasratnya di rumahnya, dia tidak akan cari di luar rumah. Karena memang tujuan nikah itu untuk itu. Maka Nabi SAW mengatakan, maka 3 kelompok yang akan dijaga atau diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang menikah dan pernikahannya menghendaki menjaga kehormatannya. Sebab kalau seandainya logikanya begini Bu ya, kalau suami itu sudah mendapatkan hasratnya, maka cara berpikirnya juga berbeda Bu. Ya, suami kalau sudah hasratnya tersalurkan, dia lebih tenang hidupnya, lebih bisa berpikir. Dia tidak akan kacau kehidupannya. Tapi kalau hasratnya tidak tersalurkan, makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anathal malaika hatta tusbih. Apabila seorang laki-laki mengajak seorang wanita untuk berhubungan, kemudian dia menolak sampai akhirnya si laki-laki itu murka dan marah, maka Allah akan kirim malaikat untuk melaknat wanita itu sampai subuh. Karena biasanya kalau tidak tersalurkan syahwatnya atau hasratnya, maka emosinya akan meledak-ledak Bu. Itu akan mempengaruhi cara berpikir dia, cara kedewasaan dia, cara mencari rezeki dia, itu akan terpengaruh semuanya. Makanya wajar di sini Nabi SAW mengatakan al-mutazawwij yuridul afaf. Ya, seorang yang menikah yang menghendaki dengan pernikahannya itu membersihkan dirinya, menjaga kehormatannya. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Quranul Karim sudah jelaskan Bu, ayat yang kalau ibu datang ke pernikahan, biasanya ada ustaz berceramah, selalu disinggung ayat ini. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Itu fitrah. Menikah itu fitrah. Karena manusia itu harus berpasang-pasangan. Karena manusia itu kalau hidup sendirian, laki-lakinya sendiri, perempuannya sendiri, selamanya tidak akan tenang hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memfitrahkan ketenangan itu dengan dipasang-pasangkan antara laki-laki dan perempuan. Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan setelah kalian berpasang-pasangan itu mawaddah, perasaan cinta, warahmah, dan perasaan sayang. Dari mana coba perasaan ini muncul? Terkadang kan ada orang yang menikah itu dijodohkan. Dari mana perasaan cintanya yang dijodohkan? Dari mana perasaan sayangnya kok dijodohkan? Allah yang akan memasukkan perasaan itu. Buktinya orang yang dijodohkan awet dia. Ada yang sampai puluhan tahun, sampai punya anak, sampai punya cucu tuh. Siapa yang kemudian melanggengkan keduanya kalau bukan karena Allah? Kemudian mulailah dibangkitkan perasaan cinta dan sayang. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena yang membuat ketenangan itu adalah adanya cinta dan adanya sayang, dan itu dengan cara masing-masing suami istri menjaga kehormatannya, Bu. Ibu jaga hak selaku istri, si bapak jaga hak selaku suami. Ya. Kalau masing-masing suami istri itu menjaga haknya, apa yang harus dilakukan? Maka akan terciptalah mawaddah warahmah itu. Biasanya rasa cinta itu akan luntur ketika hak mulai berpudar. Ketika haknya mulai berpudar. Dan biasanya hilangnya cinta bahkan sampai ke rahmat itu, Bu, ketika kehormatannya hilang. Ketika okelah kalau masih banyak berselisih antar suami istri, mungkin rahmat masih ada. Tapi cinta boleh jadi sudah tidak ada. Atau dengan lamanya menikah, ibu sudah tidak secantik usia 25 tahun karena sudah 50 tahun ngaca pun udah malas. Boleh jadi mungkin suami udah mulai itu tak cinta lagi. Tapi kan rahmat tidak mungkin hilang. Ya, mungkin mau bercerai pun mikir-mikir juga kan gitu. Lihat anak, lihat cucu tak jadi cerai kan. Tapi ada perkara, Bu, yang bisa menghilangkan dua-duanya. Cinta bisa hilang, rahmat juga bisa hilang. Kapan itu? Ketika terjadi pengkhianatan. Ketika terjadi pengkhianatan yang mengakibatkan khianat ini melanggar tujuan pernikahan, menjaga kesucian dan kehormatan. Si suami selingkuh, si istri selingkuh, itu sudah nggak ada kasih sayang dan rahmat biasanya. Betapa banyak seorang istri ketika melihat suaminya selingkuh, dia nggak ada rasa lagi. Saya udah nggak ada rasa sama suami saya, Ustaz. Kenapa? Entah, pokoknya ingin pisah aja rasanya itu. Nggak ada lagi sayang-sayang. Udah, kita anggap kawan bukan suami. Apalagi seorang suami, apalagi diselingkuhi oleh istrinya. Oh, itu marahnya luar biasa itu. Karena kehormatannya hilang di situ. Makanya kalau sampai hilang tujuan nikah ini, bukan hanya mawaddah yang hilang, tapi rahmat juga sampai hilang. Makanya kenapa di sini Nabi SAW mewanti-wanti soal niat pernikahan itu. Kita yang sekarang sudah menikah, yang sudah bertahun-tahun menikah, dah lama pun kita menikah, tidak apa-apa, kita kembalikan niat kita bahwa tujuan kita itu menikah. Ya, bilang sama suami atau suami sama istri, tujuan kita menikah itu untuk menjaga kehormatan. Maka dari situ jagalah pernikahan dengan cara ambil hak-hak yang memang sesuai dengan tujuan nikah. Contoh mamanya ibu mulai lagi, ya mungkin tadinya malas dandan, mulai berdandan kan itu, mulai merayu suaminya, mulai ya pokoknya semangat lagi. Saya sudah tua, tidak apa-apa, sudah tua, apa masalahnya dengan tua? Ya, kalau suami lebih tua maka bahkan ada pubernya lagi tuh kalau suami itu, Bu. Hati-hati, suami kalau sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun, itu pubernya lebih daripada 20 tahun, Bu. Kalau ibu tak pandai-pandai jaga suami, bisa hilang suami itu. Ya, makanya di sini menjaga kehormatan itu bukan di waktu awal nikah saja, bahkan sampai tua tetap harus menjaga. Lah kalau kita betul-betul menjaga niat daripada nikah, menjaga afaf, kehormatan diri, maka Nabi SAW mengatakan salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ya, 3 perkara yang Allah pasti akan menolong mereka. Apa itu? Al-mutazawwij yuridul afaf. Orang yang menikah dan niat pernikahannya untuk menjaga kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara keterangan singkat dari hadis ke-48. Silahkan, Bu, kalau ada yang bertanya kita buka tanya jawab sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.